Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami dari kelompok Studio Execute. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan rangkuman hasil indikator terkait Internet of Things Technology. Tentu saya bermistik dari Alfa. Saya tahun 8. Saya Arja Ismail Bapahan, Universitas 8. Saya Bramantio Fajri, NIM 95. Masuk ke definisi IoT. Jadi IoT atau Internet of Things merupakan konsep teknologi yang memungkinkan beberapa objek fisik untuk terhubung ke jaringan internet sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Dalam sistem IoT ini, perangkat biasanya dilengkapi dengan sensor, aktuator, serta sistem identifikasi yang memungkinkan objek di dunia nyata terintegrasi dengan sistem digital. Nah, melalui teknologi IoT ini, perangkat dapat melakukan pengumpulan data dari lingkungan, melakukan pemantauan kondisi secara real-time, serta mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh. Maka dari itu, IoT ini tidak hanya berfungsi sebagai media konektivitas antar perangkat, tapi juga menjadi infrastruktur yang mendukung berbagai aplikasi cerdas di berbagai bidang. Contohnya seperti di industri, transportasi, kesehatan, hingga sistem rumah pintar atau smart home. Selanjutnya, perkembangan Internet of Things didukung oleh berbagai teknologi yang menjadi penggerak utama sistem ini. Salah satu teknologi penting adalah sistem identifikasi otomatis seperti RFID yang memungkinkan suatu objek dikenali secara unik menggunakan tag elektronik tanpa perlu kontak langsung. Selain itu, perkembangan sensor dan aktuator juga sangat berperan penting dalam sistem IoT. Sensor yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan, maupun cahaya. Sementara itu, aktuator berfungsi untuk melakukan tindakan atau respon berdasarkan data yang diterima dari sistem ini. Teknologi lain yang mendukung IoT adalah jaringan komunikasi kabel seperti wireless sensor network, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, dan jaringan seluler. Teknologi-teknologi ini memungkinkan berbagai perangkat sensor untuk saling terhubung dan mengirimkan data menuju gateway atau server yang diproses lebih lanjut. Selain itu, perkembangan cloud computing dan middleware IoT juga memiliki peran penting dalam pengolahan data. Melalui cloud computing, data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat dapat disimpan dan dianalisis dalam jumlah besar menggunakan teknik analisis data maupun kecerdasan buatan, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Oke, masuk pada arsitektur IoT. Arsitektur IoT menggambarkan bagaimana sistem IoT dirancang untuk mengintegrasikan perangkat fisik, jaringan komunikasi, serta sistem pemrosesan data agar dapat bekerja secara terkoordinasi. Dalam banyak penelitian, arsitektur IoT biasanya menggunakan pendekatan model berlapis atau layered arsitektur. Salah satu model arsitektur yang paling umum digunakan adalah model 3 lapisan. Lapisan pertama adalah perception layer, yaitu lapisan yang bertugas mengumpulkan data dari lingkungan menggunakan sensor aktuator, RFID, dan sistem embedded. Lapisan kedua adalah network layer, yang berfungsi untuk mengirimkan data dari perangkat IoT menuju sistem pemrosesan melalui jaringan komunikasi seperti gateway, router, atau internet. Dan lapisan terakhir adalah application layer, yaitu lapisan yang mengolah data menjadi layanan yang dapat digunakan oleh pengguna atau HMI seperti sistem monitoring lingkungan, smart home, maupun berbagai aplikasi industri berbasis IoT. Dengan adanya arsitektur tersebut, data yang dikumpulkan oleh perangkat sensor dapat dikirim, diproses, dan dianalisis sehingga menghasilkan layanan cerdas yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Kesimpulannya adalah Internet of Things merupakan teknologi yang menghubungkan objek fisik dengan sistem digital melalui sensor, jaringan komunikasi, dan platform komputasi. Integrasi berbagai teknologi tersebut memungkinkan terciptanya sistem yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di berbagai bidang. Sekian penjelasan mengenai rangkuman indikator dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari kelompok Studio Execute mengucapkan Innal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf dari